terpenuhi. Nah, sehingga di situ adanya kinerja yang tidak sinkron antara jabatannya. Jadi solusinya adalah bahwa eh, di mana dari diri kita harus meningkatkan keterampilan, pengetahuan kita di bidang untuk di jabatan ataupun bidang kami sendiri. Kemudian memberi dari pimpinan sendiri harus mengevaluasi, harus melihat dan memberikan ketegasan terhadap stafnya bahwa pentingnya untuk bekerja yang baik. Sekian. Selanjutnya, teman berkelompok saya melanjutkan. Selanjutnya yang untuk ketidaksesuaian antara kompetensi diri dengan tuntutan jabatan itu seperti kalau apa yang setiap setiap jabatan kan biasanya akan terus meningkat setiap kali ada perubahan yang terjadi. Ketika kompetensi dirinya tidak bisa menuntut untuk meningkat, berarti jabat apa yang mereka lakukan dengan tuntutan jabatannya itu tidak sesuai begitu. Jadi seperti yang selanjutnya untuk yang harmonis. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan bagian harmonis. Yang poin pertama itu acu terhadap persoalan yang ada. Di sini ini eh, misalnya itu ada diadakan kegiatan. Nah, di kegiatan ini kan ada orang juga yang acu terhadap kegiatan tersebut sehingga kurang berpartisipasi berpartisipasi dengan kegiatan tersebut yang mengakibatkan itu kecemburuan terhadap teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan lagi. Baik, terkait dengan kebalikan dari harmonis, salah satunya diskriminasi. Bahwa diskriminasi ini adalah salah satu bentuk yang salah satu bentuk membedakan dari segi suku, ras, baik itu agama. Nah, saya kaitkan dengan dalam kantor kami itu ada perbedaan masyarakat terhadap masyarakat. Jadi ketika ada kepentingan dari masyarakat ataupun dari instansi desa, pemerintah desa, itu kami memandang bahwa ada desa ini begini. Kemudian ada masyarakat kami tidak kenal, ya jadi urusannya kami tunda, nanti mungkin yang kami kenal baru kita urus urusannya. Jadi salah satu solusinya adalah bahwa mewujudkan kesadaran kepada setiap diri kami bahwa kesetaraan itu adalah sangat penting. Kesetaraan itu adalah sangat penting untuk diri seorang ASN. Sekian. Kemudian kebalikan dari harmonis untuk komunikasi tidak sehat dan saling menjatuhkan. Saya ambil contoh di instansi saya, bagian organisasi, di mana ruang kerja kami itu hanya satu, dua, tapi dibagi dengan kepala bagian. Jadi satu ruangan itu di situ ada staf, ada kepala subbagian, semuanya dikumpul jadi satu ruangan. Jadi menyebabkan apa situasi di dalam itu kurang mungkin karena sudah tergabung semua, jadi lebih banyak orang
Silakan Ibu untuk menanggapi. Iya, oke. Saya ikut melihat juga, mendengarkan ya untuk harmonis nih. Misalnya acu terhadap persoalan yang ada atau dari kompeten nih ada asal-asalannya, apalagi diskriminasi. Jadi yang kita keluhkan itu sebenarnya masalah bersama ya Mbak ya. Kami juga di sini di provinsi ruangannya sama digabung sama atasan. Nah, itu juga yang terjadi. Padahal ada nih tipe-tipe orang yang bekerja tidak suka ribut ya kan, tidak suka rame. Kemudian ada yang betul-betul susah untuk beradaptasi. Nah, akhirnya mau tidak mau ya dia di jam-jam tertentu pasti hektik ya, rame, kemudian banyak suara dan memang salah satu saya orangnya tidak bisa bising, terlalu sering bising. Jadi saya selalu beli pakai headset. Jadi dimanapun mau headphone, headset pasti saya selalu punya. Karena saya tipe orang yang mudah ke trigger. Nih, ini yang susah ya. Kalau teman-teman rame, terus dia mau fokus ngerjain, terus ada yang apa ya jahilin. Nah, mudah ke trigger nih. Apalagi jamnya susupo pasti ngelihat juga. Hah, iya, rupanya. Itu dia yang terjadi. Tapi itulah teman-teman ya. Sebenarnya saya suruh menggali apa sih kebalikan dari core value, tapi memang sebenarnya bebannya seperti itu. Harapannya kita diadaptif nih ya, mampu katanya mampu menjadi agen perubahan, bisa merubah diri ya, minimal tipis-tipis berkamuflase Mbak Nurlela ya. Kita kamuflase dulu nih. Terkadang teman-teman ya, eh, sisinya adalah ada mungkin teman kita yang di rumah dia tidak dapat penghargaan dari orang rumah, tapi ketika dia bercerita ya kita bisa melihat wajahnya, menatap matanya, dia merasa dihargai. Nah, ada lagi tuh sisinya positifnya. Oh, rupanya dia sangat butuh untuk dihargai, dia ngomong, dia bercerita. Sebenarnya saya pernah ada di titik itu juga, tapi ketika saya melihat teman-teman, sejujurnya ya, masyarakat Indonesia ini jauh dari rasa dihargai siapapun ya, anak-anak, orang dewasa lagi ngomong terus sudah. Harapannya kembali lagi lebih humanis teman-teman ya. Kita susah sih kalau ngomong dari hati ya, karena sebenarnya kalau untuk posisi seperti itu ya mungkin di kantor-kantor banyak sih teman-teman. Eh, ada yang sudah pernah lihat nggak kantor dinas kesehatan provinsi atau kantor apa ya, ruang ruang dosen di Universitas Tadulako teman-teman. Jadi banyak yang ini disekat-sekat di dalam ya karena memang keterbatasan ruangan memang dibentuk seperti itu. Kita harus bisa menyesuaikan dengan bentuk yang sudah saklek misalnya. Kemudian kalau untuk asal-asalan ini yang tidak boleh teman-teman ya, Pak Musri Nawir tadi sudah menjelaskan sangat tidak boleh. Apalagi kalau di kesehatan ya Bapak, kami sering sekali keteledoran itu pada manusia karena bekerjanya asal-asalan, mendiagnosa ya, memasang infus dan sebagainya juga asal-asalan. Ini sangat tidak tidak bisa. Jadi ide dan sarannya Pak Musri Nawir juga sangat baik sebagai leader ya, teman-teman. Semoga semua jadi pejabat nanti di kelompok ini, amin gitu ya. Bisa menerapkan apa sih yang tidak boleh, apa sih yang menurut orang lain itu tidak bagus, teman-teman harus ikuti eh, merubah menjadi lebih baik. Kemudian tidak belajar dari juknis yang terbaru. Ini yang lagi ya saklek-sakleknya nih. Undang-undang boleh, undang-undang tidak berubah-berubah ya, tapi juknis pasti juknis itu berubah. Dan orang yang alot itu tidak mau belajar ya Pak Musri Nawir ya, banyak yang menolak nih. Saya nggak bisa, wah kayaknya lebih mudah juknis yang kemarin daripada yang sekarang. Ah, itu nggak boleh. Mindset tetap atau fix mindset. Nah ini juga nih orang-orang yang kaku menurut saya ya, paling dia pernah berhadapan dengan orang-orang seperti ini, akhirnya dia diam-diam berubah tuh ya, teman-teman, dia diam-diam berubah juga. Kemudian ketidaksesuaian antara kompetensi diri dengan tuntutan jabatan. Yes, that's right. Ini juga masalah problem kita bersama ya. Ada yang tidak mampu tapi dipaksa di situ ya. Kemudian ada yang mampu tapi dipaksa di tempat lain ya. Akhirnya ketahuan semua nih teman-teman. Dari semua kelompok ya saya selalu menerapkan materi ini dan memang out of the box juga problemnya. Kemudian komunikasi tidak sehat dan saling menjatuhkan. Ya ampun ya. Katanya Mas Farazi,
Kamu jangan terlalu menjadi orang yang bersinar karena banyak yang tidak suka dengan cahayamu. Nah, tuh ya, hati-hati. Hati-hati ya, ini sering terjadi penyakit ASN. Kalau terlalu banyak deket dengan atasan, nanti dikira, ya Allah, dia bajilat lagi, Ce. Kemudian kalau yang Gen Z menonjol dari segi dia pintar presentasi, membuat PowerPoint yang menarik, nanti yang senior, ya Allah, tak meme, ambil semua, Jo. Ya Allah. Nah, tuh ya. Kalau untuk problem seperti itu, teman-teman, memang benar ya. Akan ada titik kalian akan melewati itu ya. Selamat datang di organisasi ini ya. Yang terlalu cerdas, yang terlalu bersinar nanti akan berusaha diredupkan, akan berusaha digelapkan. Nah, tuh. Jadi, bagaimana menjadi konstan, bagaimana untuk terlihat biasa-biasa saja, tapi tetap performanya dinaikkan ya. Padahal teman-teman, bagaimana cara kita untuk menyehatkan mental? Salah satunya nih dengan memperbaiki penampilan. Yang laki-laki harus lebih ganteng, yang perempuan dicantikkan. Siapa lagi coba yang mau menyayangi diri kita kalau bukan kita sendiri? Tapi kan seharusnya yang cantik itu hanya teller di bank. Ih, bisa aja itu. Ya, nggak boleh. Kita harus lebih cantik juga. Cantik dong. Coba lihat saya. Kadang pakai kacamata, kadang ada bunganya, kadang ganti filter. Jadi itu untuk memperbaiki mood. Nah, bagaimana moodnya bisa baik kalau kita tidak percaya diri? Hmm, coba, masa bibir saya nggak dipoles sama lipstick ya, tapi jangan yang menor, Mbak Jihan ya. Pelembab, sunscreen, boleh silahkan, no problem ya. Eh, Kalau ada yang mau menjatuhkan ya, bagaimana kalau dirangkul Mbak Jihan? Misalnya, Bapak Ibu sekalian, pada program tahun depan saya sudah memasukkan salah satunya yaitu bagi yang ibu-ibu, cewek-cewek, saya sudah panggil makeover dari Wardah. Nah, kita akan coba belajar make up. Tahu nggak? Benar ya. Dulu teman saya, Dokter Nirwansa Parampasi yang di Rumah Sakit Madani, bahkan manggil tuh makeover dari Wardah. Ya, suster-susternya, perawat-perawatnya disuruh untuk memoles karena terlalu pucet, oh ya kan? Dan itu berhasil teman-teman. Moodnya jadi lebih baik, wangi. Udah Mbak Jihan dan kawan-kawan ya, Bismillah aja. Tapi dengan catatan kalian jangan jadi salah satu orang yang komunikasi tidak sehat dan saling menjatuhkan. Nggak boleh ya. Harus mindsetnya ke depan, keluar dari zona nyaman ya. Suka lihat orang bahagia dan sedih ketika melihat orang lain susah. Tolong please itu yang diterapkan. Oke, terima kasih. Silakan Mbak Ji. Terima kasih Ibu atas sarannya sangat membantu untuk kita-kita yang Gen Z, tapi agak nyentrik. Selanjutnya untuk kelompok 3 yaitu adaptif, kolaboratif, dan loyal. Dipersilakan untuk kelompok 3. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari subkelompok 3, khususnya saya akan membahas tentang loyal, kebalikan dari nilai berakhlak ASN, yaitu pertama ada labil atau pelin-pelan. Di sini saya juga mengambil contoh di instansi tempat saya bekerja, di mana ada situasi kadang pimpinan itu datang kepada karyawan, ruangan karyawan, entah itu mengevaluasi atau cuman ngobrol-ngobrol saja. Nah, di saat itu mungkin ini obrolan yang cuman untuk membangkitkan suasana, tapi sudah buat karyawan atau staf berharap di mana si pimpinan ini dia tunjuk kamu si A nanti kalau misal ada SPPD ikut ya ke Jakarta misal atau ke Bandung. Kamu si B juga begini-begini. Jadi ternyata pas sudah hari hanya yang berangkat itu bukan A atau B, ternyata si C atau si D gitu. Jadi mungkin itu memberikan harapan. Padahal sebenarnya kita tanpa dibilang begitu, kita sebenarnya tidak yang berharap. Tapi karena sudah dibilang dari si pimpinan ini atau atasan ini, kita jadi berharap. Padahal kan awalnya kan kita ya sedikasihnya saja, tapi kalau tidak dikasih juga tidak apa-apa karena kan kita juga sadar diri masih CPNS, masih baru, jadi tidak yang
terlalu pengen begitu. Itu untuk yang labil atau pelin-pelan. Kemudian untuk yang berkhianat ini eh, yang kasus viralnya DPR RI yang memberikan statement ngawur itu berimbas juga kepada DPRD di daerah. Di sini ada satu kasus, eh, ada satu masyarakat yang punya banyak follower itu di mana ya? Pokoknya di sini di Banggai Laut dia mengunggah salah satu dokumen itu berisi tentang pengeluaran dari atau pemakaian anggaran dari anggota legislatif. Entah dari mana dia dapatkan itu, dia posting dokumen itu di media sosial. Kemudian ramailah postingan beliau itu menunjukkan kalau bahwasannya ada staf atau karyawan di instansi Setuan yang tidak menjaga kerahasiaan data. Begitu. Jadi itu termasuk dari kebalikan sifat loyal. Kemudian untuk yang tidak bisa diandalkan, kembali lagi kami sebagai CPNS karena masih muda-muda, selalu pasti kalau ada tugas, entah ikut seminar, entah ikut kegiatan yang jauh-jauh, misal di pulau itu, suruh aja yang muda-muda, suruh saja ini yang CPNS supaya dorang bisa belajar. Sebenarnya itu bagus. Cuman kalau semua kegiatan yang turun lapangan melibatkan kami yang sudah bukan tupoksi, tapi kami yang disuruh, itu sebenarnya agak kurang bagus juga. Itu berarti kita diberikan beban ganda begitu. Jadi mungkin eh, awal-awal ini kita masih menerima dengan lapang dada. Semoga ke depannya kita bisa banyak belajar untuk menyuarakan isi hati, tidak people pleaser, supaya tidak apa ya apa tidak terlalu kesulitan di tempat kita bekerja. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan di nilai adaptif. Kebalikan dari nilai adaptif itu yaitu resistensi, kaku atau rigid, pasif, konservatif, dan defensif. Sebenarnya dari kelima poin tersebut memiliki kaitan yang sama atau makna yang sama, yaitu mengenai penolakan perubahan, tidak fleksibel atau enggan menerima perubahan, kemudian tidak inisiatif, dan tidak mau berinovasi atau mengembangkan kreatif, kemudian terlalu bertahan dengan cara lama, atau langsung tidak mampu beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Untuk contohnya itu, penolakan terhadap digitalisasi, contohnya di tempat saya bekerja, yaitu Puskesmas Bungin, itu masih ada sebagian, tidak semuanya ya, tapi sebagian staf medisnya itu tetap memilih mencatat rekam medis itu secara manual dibandingkan dengan menggunakan aplikasi atau komputer. Dengan alasannya itu lebih lambat atau rumit, atau biasa alasannya itu karena takut salah, belum terbiasa dengan teknologi. Jadi untuk solusi mungkin lakukan pelatihan bertahap, jangan hanya sekali, adakan pelatihan ulang secara berkala agar perawat benar-benar memahami fitur-fitur RME. Kemudian lakukan pendampingan secara langsung, sediakan tenaga perawat yang sudah mahir untuk mendampingi perawat yang belum mengetahui tentang fitur-fitur tersebut. Terima kasih. Mungkin teman saya bisa melanjutkan di kolaboratif. Ya, selanjutnya poin kolaboratif. Kolaboratif itu sendiri untuk lawan dari sifat kolaboratif, yang pertama kurang koordinasi. Kurang koordinasi ini biasanya terjadi ketika tidak melakukan komunikasi dan penyelenggaraan tugas dengan unit atau rekan kerja lain. Nah, sifat kurang koordinasi ini, terutama bagi kami yang kerja di bidang pelayanan itu, jika terjadi itu sangat fatal. Terutama ketika kami di rumah sakit sendiri, kurang koordinasi itu sedikit saja itu bisa merugikan ke pasien karena kita kerja untuk langsung ke manusianya. Baru yang kedua itu bekerja sendiri-sendiri.
Bekerja sendiri-sendiri yang dimaksud itu menjalankan tugas secara terpisah tanpa melibatkan pihak lain yang terkait. Padahal kerjaan ini biasanya membutuhkan tim. Jadi itu tidak boleh dalam penerapan dalam kerjanya kita. Yang ketiga itu bersifat tertutup. Bersifat tertutup ini biasanya enggan berbagi informasi, data, atau pengetahuan yang dibutuhkan bersama. Sehingga ini biasa menghambat alur kerjanya kita dalam menjalankan tugas. Yang keempat, merasa paling benar sendiri. Merasa paling benar sendiri ini biasanya terjadi ketika kita sedang dalam misalnya dalam musyawarah atau melaksanakan tugas. Kita ini menolak menerima masukan atau saran atau pendapat dari orang lain itu sebenarnya tidak boleh karena bagaimanapun juga kita ini bekerja tim terlebih di bagian pelayanan itu kerja tim itu merupakan hal yang sangat vital dan sangat penting dalam penyelenggaraan tugas. Yang kelima itu melempar tanggung jawab ke pihak lain. Melempar tanggung jawab ke pihak lain ini seperti tidak mau bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dan cenderung menyalahkan rekan kerja atau unit kerja jika terjadi ada masalah. Jadi seolah-olah dia lempar batu sembunyi tangan begitu. Itu sesuatu yang tidak boleh diciptakan dalam dunia kerja. Karena namanya juga kita bekerja itu kita harus pegang tanggung jawab masing-masing dan harus berani berbuat, berani bertanggung jawab. Yang terakhir itu bersifat individu, yaitu lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan kelompok atau organisasi atau tim. Nah, ini salah satu poin juga yang sangat penting yang tidak boleh dilakukan karena ketika kita bersifat individual, terutama dalam bekerja, itu akan merugikan banyak, bukan hanya diri kita sendiri, tetapi orang lain juga, baik kita yang sebagai penyelenggara pekerjaan maupun yang kita tangani sendiri itu. Ya, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Dipersilakan Ibu untuk menanggapi. Nih ya, oke baik terima kasih. Tadi siapa tadi yang ngomong Mbak Milianti ya, labil tuh ya, udah dikasih harapan. Iya ya, pasti itu udah ada lah. Jadi teman-teman di dalam hidup ini memang di hati kita itu harus siap apa ya, siap untuk kecewa itu ada. Ya apapun di dunia ini. Sisakan ruang di hati itu ya untuk kekecewaan. Di dalamnya pun jangan kaget ya, kita kembalikan lagi sama Allah. Tapi biar Bu sudah saya siapkan 2 kamar, pasti kita baper ya. Oke, ini memang benar teman-teman. Apa ya? Ya, itu tidak laris sih dan memang bukan bukan AI yang buat nih ya. Bayangkan coba saya menemukan banyak sekali kekurangan-kekurangan pada core value kita ya karena antitesisnya seperti ini. Dan ini bukan ChatGPT yang buat, bukan AI yang buat, ini yang buat adalah teman-teman sendiri yang sudah 7-8 bulan di lapangan. Nah, untuk apa ya? Tidak bisa diandalkan pasti mendahulukan kepentingan pribadi teman-teman percaya deh ini semua ada yang berkhianat apalagi ya. Besar harapan jangan diadopsi teman-teman tolong ya jangan diadopsi. Semoga saya tahu sih dari kita melihat saja mendengar ya Zoom ini proses pembelajaran yang distant learning seperti ini eh, mungkin untuk tertanam di hati ya 10%, tapi tolong yang 10% ini dipelihara. Ya, saya tahu teman-teman di lapangan itu mungkin lebih dari ini yang terjadi. Bahkan saya yang baru 2009 terangkat ya, sampai hari ini juga sudah bolak-balik ya, mendapat perilaku ataupun saya sendiri mungkin yang melakukan ya. Jadi terima kasih sekali sudah bisa memberikan antitesis terhadap core value ini untuk melempar tanggung jawab ke pihak lain nih ya dokter. Wah, kayaknya ini
sering terjadi di meja rapat atau kalau ada kerugian-kerugian, kesalahan-kesalahan pasti dilempar ya kan? Itu tadi yang suruh, dia ke sana ini. Ya Allah, memang sistem pertahanan diri kita ini kalah paus orka. Pokoknya bagaimanapun kita jangan sampai terlihat salah ya. Pokoknya semua dilempar. Kemudian bersifat individual. Ini semoga dijauhkan dari kita semua, teman-teman. Karena pada nilai-nilai core value, kolaboratif ini adalah poin penting ya. Apalagi sekarang satu instansi sudah ada gen kolonial, milenial, gen Z. Ya, sedikit lagi gen alpha. Nah, kalau di dalam satu instansi sudah ada 3 generasi nih, ya. Terus yang tahu hanya gen Z, masa sih nggak ngasih tahu yang lain ya? Nggak boleh terlihat bersinar sendiri pun karena dia ingin individualnya dihargai, ya. Dia ingin terlihat bersinar sendiri itu nggak boleh ya. Tidak boleh. Jadi bukan contoh-contoh yang baik gitu. Oke, itu dari saya. Terima kasih Mbak Jihad. Baik, terima kasih Ibu. Itulah pemaparan tentang kebalikan 7 core values ASN berakhlak. Untuk semua kelompok, saya ucapkan terima kasih terlebih lagi untuk Ibu Fitri yang sudah memberikan saran dan juga tanggapan. Semoga ke depan kita menjadi lebih baik bersama untuk menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak. Oke, baik. Terima kasih. Boleh di stop share ya. Nah, menyikapi itu semua, saya punya video. Coba kita nonton sama-sama dan tolong berikan saya masukan nih ya. Aduh, tunggu. Salah. Bentar dulu. Setiap orang wajib untuk memberikan masukan ya. Teret. Nah, apakah sudah kelihatan, teman-teman? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Saya pause dulu. Saya ulangi ya. Di sini nih, teman-teman, skenarionya adalah ada pekerja nih lagi membawa visi misi bersama di kantor. Mari kita nonton. Nah, ini adalah pekerja ya. Izin Bu, Dia tahu. belum ada Bu belum. di layarnya. Iya. Ntar dulu. Ya. Bismillah. Oke. Nah, adakah teman-teman? Ya sudah Bu. Oke. Mari kita nonton dulu. Nah, ini ada pekerja kedua, ya, dia masih sama rajin dengan pekerja pertama, ya. Maunya besar untuk bekerja, belajar, dan meningkatkan kemampuan. Nih, dibimbing sedikit dia bisa jadi orang gede nih. Ini nih. Mulai nih. Dia nggak mau membantu, ya. Kontribusinya tidak membuat banyak perbedaan untuk hasil. Nih. Sukanya bermain. Ada lagi satu. Waduh, ini. Sumber potensi masalah. Sudah tidak membantu ya. Dan sifatnya mau menghancurkan. Pengaruhnya membuat pekerjaan lebih keras dan kurang dapat diprediksi hasilnya. Siapa ini? Ini pribadi yang subversif ya. Sudah tidak aktif, sifatnya menghancurkan, sering mencoba untuk menyembunyikan perbuatannya ya. Nah, kalau tidak terdeteksi ya, dia merupakan ancaman yang sangat berbahaya untuk organisasi. Kadang ganggu. Akhirnya leadernya mikir, wah, ada grup lain yang lebih duluan. Apa yang harus aku lakukan ya? Wah, grup itu lebih berhasil sepertinya.
Aku harus merubah beberapa konsep kamu. Aku pecat. Kamu kalau masih mau kerja di sini harus berubah. Nah, pelajari cara tepat membedakan antara orang yang produktif dan destruktif nih. Ya, membantu tim lebih aman, stabil, dan produktif. Oke deh, akhirnya mereka bekerja. Nah, rupanya ya, teamwork itu penting sekali. Ayo kasih masukan. Satu orang satu deh, silahkan. Terus compare sama keadaan di kantor. Apakah Mbak Iklima yang baju merah tadi? Silahkan. Oke, saya coba pandu dulu dari Mbak Masria. Silahkan. Baik, terima kasih Ibu. Ibu mohon maaf kalau suaranya tidak terlalu kedengaran soalnya hujan. Aduh, jelas sekali sayang seperti masa depan kita ya. Silakan. Ya, jadi tadi saya melihat kan ada dua. Jadi saya kasih kesimpulan bahwa sesuatu pekerjaan akan berhasil jika orang-orangnya ditempatkan dengan tugas yang telah dia kuasai. Maksudnya tempatnya itu sudah sesuai. Jadi kalau macam contohnya ada suatu kegiatan yang bagian ini ditempatkan di bagian yang dia tidak kuasai. Terus yang satu lagi dia tidak sesuai dengan tugasnya atau kemampuannya, sehingga sesuatu yang ingin dicapai itu tidak akan pernah berhasil. Tapi jika tupoksi seseorang ditempatkan pada tempat yang sudah tepat dan sudah sesuai dengan kemampuannya dan tugasnya, maka sesuatu masalah itu akan bisa terselesaikan dan mencapai suatu keberhasilan. Begitu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Benar ya. Kalau dalam Islam tuh katanya sebuah sistem akan hancur kalau bukan orang ahlinya yang berada di sistem itu. Bungkus, teman-teman? Oke. Arigato gozaimasu. Selanjutnya, Mbak Milianti Awal, silahkan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Dari yang saya lihat tadi tentang teamwork atau kerjasama, jadi untuk di-compare ke tempat saya bekerja atau pengalaman di instansi saya, yaitu memang penting sekali kita bekerja sama. Apalagi kita menemukan teman-teman yang memang bisa diajak berdiskusi atau bisa diajak untuk kerjasama. Karena kan ada beberapa orang dia ditempatkan dalam satu teamwork, tapi dianya ini maunya menang sendiri. Kalau misal ada teman yang salah, dia pokoknya menjatuhkan habis-habisan, begitu. Itu sebenarnya menghambat. Kenapa? Karena kalaupun ada kesalahan yang kita lakukan dalam suatu kerja kelompok, kita saling memperbaiki. Sebenarnya boleh juga kita mengevaluasi, cuman evaluasi dengan cara yang benar, tidak dengan menjatuhkan teman seakan-akan memang kesalahan yang dibuat itu sudah kesalahan yang akan meruntuhkan bumi, seakan-akan pokoknya sudah paling bersalah sekali. Kita semua menerima evaluasi, menerima tanggapan, menerima masukan, tapi kalau misalnya dijatuhkan segitunya, mungkin itu sangat mengganggu suatu kerja tim, gitu. Itu yang dapat saya kemukakan, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Nah, memang dinamikanya ya. Gen Z itu cerdas, tapi cara dia untuk mengkritisi juga kadang lupa ya. Milenial, udah mentang-mentang senior juga kadang lupa. Apalagi kaum kolonial nih ya. Kolonial juga tuh, waduh, udah ngasih job sebanyak-banyak, terus ditegur depan orang gitu ya. Jadi tidak humanis, tidak berkarakter baik ya. Siapa sih yang nggak malu kalau kita ditegur di rapat gitu ya, dipojokin? Wah, udah kayak bener kata Mbak Milianti, sudah seperti menjatuhkan negara Konoha. Oke. Ya, besar harapan yang buruk jangan dicontoh. Nanti boleh kok video ini saya share ya. Untuk briefing di awal. Teman-teman, sebenarnya yang penting dari kehidupan kita adalah memulai hari itu dengan kekompakan. Kalau hari itu sudah tidak kompak, percayalah seharian pasti udah nggak bagus ya. Jadi bukan hanya medis, teman-teman, ada beberapa instansi yang setelah apel pagi mereka briefing. Briefingnya penuh dengan power ya, entah itu 30 menit bergerak stretching, olahraga, atau diberikan suntikan-suntikan semangat. Nah, ini yang kurang di beberapa instansi. Silahkan nanti berinovasi
Ya, selain berdoa, setelah apel pagi berdoa, nilai-nilai yang kurang dijelaskan oleh pimpinan apel pagi. Jangan lupa menyatukan kembali visi misi dengan briefing atau stretching. Ya. Oke, selanjutnya ada Mas Farazi. Ini biasa kalau laki-laki ini lebih kritis orang. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini tanggapan saya itu mengenai video tadi itu untuk untuk menjadi tim hort yang bagus itu kita harus komunikasi terbuka dan saling menghargai, menyampaikan pendapat dengan jelas dan dengarkan orang lain tanpa menghakimi dan tuh menghargai sudut pandang sehingga menciptakan menciptakan komunikasi yang sehat dan sehingga menciptakan komunikasi yang sehat untuk mencegah salah paham dan memperkuat kepercayaan. Nah, itu saya dari saya. Terima kasih. Iya, baik. Apa ya? Nanti deh saya coba carikan videonya yang berhubungan sama itu. Atau sekarang aja, ntar dulu. Tak cariin dulu, Mas ya. Mungkin ada yang bisa nih. Aduh, ibu hari-hari video gitu ya. Tuh. Saya cari dulu mana ini. Semoga ada. Saya belum download karena saya yakin dia selalu ada di iklan-iklan bergengsi kita. Apakah ada? Mana ya? Wah, kemana? Yuk. Bismillah. Ini sudah tidak ada. Oke, videonya ada. Ntar dulu. Saya share screen dulu tentang video ini. Kelihatan? Mas Farazi, kelihatan nggak? Belum baru belum kelihatan. Nah, kok bisa? Coba dulu. Ini kelihatan nggak? Oh ya, kelihatan ya. Oke, mari kita lihat iklan dari Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan, Mas Coba Farazi? dengarkan saya. Walaupun sulit, Kelihatan walaupun itu. saya diam, Nah, walaupun tidak setuju, atau sudah tahu ceritanya. Baik itu cerita sedih, atau sudah larut malam. Karena hanya dengan mendengarkan, kita bisa lebih memahami. Kami percaya solusi keuangan terbaik berawal dari mendengarkan. Prudential, always listening, always understanding. Nah, iklan lama tapi masuk sekali untuk era saat ini. Teman-teman ya, siapa yang mendengarkan dia akan memahami. Ya, Mas Farazi, fighting ya. siapa? Bener tuh, komunikasi nomor satu. Apa-apa dibicarakan ya. Always listening, always understanding. Itu Prudential udah nggak ada, tapi iklannya kena banget. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya ingin menyapa Pak Mas Pipo dulu deh, silahkan. Saya Bu, Yes. ya yang saya lihat dari video tadi, yang pertama ada pekerja yang awalnya semangat untuk menarik gerobaknya gitu. Yang kedua ada pekerja kedua yang juga masih sama bersemangat. Nah, sebelum
sebelum menonton video tadi, saya mengira bahwa hanya sampai pada pekerja yang kurang efektif, yang naik di atas gerobak tadi. Saya berpikirnya begitu di dalam satu pekerjaan atau satu organisasi. Ternyata ketika menonton video itu dan sudah selesainya, saya menemukan dua lagi yang pemberi masalah dan pribadi sur, survesif, ya. Ada dua lagi ternyata yang menjadi penghambat. Nah, sebenarnya kalau menurut saya video tadi itu bukan untuk memperlihatkan bagaimana kondisi orang lain, tetapi lebih kepada mempertanyakan kita yang menjadi peserta latsar ini. Kita memposisikan diri kita ada di mana begitu. Apakah kita sebagai orang yang betul-betul bekerja, yang semangat untuk maju, atau kita tanpa kita sadar kita sebagai penghambat pekerjaan sebenarnya di kantor. Nah, biasanya ini sering terjadi, Ibu Fitri. Misalnya kalau di kantor saya di Dinas Lingkungan Hidup itu kami sangat kekurangan yang namanya komputer, biasanya begitu di kantor. Nah, kalau pekerja yang kurang efektif memandang, teman-teman yang tidak bawa laptop itu kurang pekerjaannya sebenarnya. Makanya kalau ingin kurang pekerjaan, mendingan jangan bawa laptop di kantor begitu. Tetapi kalau teman-teman yang tahu bahwa pekerjaannya itu harus segera diselesaikan, wajib untuk bawa laptop pribadi maksudnya. Kemudian yang pemberi masalah, saya menganggap bahwa pekerja yang pemberi masalah ini adalah biasanya yang suka menghadap atasan dan menganggap atau memberikan masukan untuk menjatuhkan teman kerjanya, biasanya begitu. Tapi kalau untuk pemberi survei ini, alhamdulillah saya belum menemukan kondisi orang yang seperti itu. Terima kasih, Bu Fitri. Iya, terima kasih. Wah, rupanya diam-diam Mas Pipo sedang mendeteksi nih. Apakah saya yang naik gerobak, saya yang tarik gerobak ya? Luar biasa. Oke, memang seperti itu teman-teman. Tidak ayal lagi ya. Kita juga akan ada di posisi sedikit-sedikit sih kayak gitu saya, Bu. Ya, sekarang belum ya. Teman-teman, nanti akan ada fase kalian jenuh menghadapi ini ya. Sekarang performanya bagus ya. Harapannya tetap flat. Jangan naik turun fluktuatif, turunnya jauh sekali. Apalagi ini teman-teman ya. Tahu tidak? Sekarang yang berkembang, mohon maaf ya, bukan bukan apa ya, bukan maksud untuk membongkar data yang jelek, tapi teman-teman pada saat P3K itu baru dilantik, ya di barisan belakang sudah ada pegawai bank yang menawarkan apa? Zaman. Karena P3K ini panikan, ya dia pikir 5 tahun, saya ambil bank saja. Lalu ambil bank, dilayani, kemudian sisa gaji bunyi tus-tusan, tinggal tus-tusan nih. Akhirnya sampai di kantor sudah tidak produktif, ya. Uangnya habis, sisa gaji tus-tusan, datang hanya absen, terus bahkan ada yang diam-diam jadi tukang Gojek online. Tuh, dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akhirnya apa yang secara tidak langsung yang kita lihat apa? Kita mencetak orang-orang yang hanya diisi sendirilah. Nah, itu pun salah satu sistem yang buruk, teman-teman. Ya, kita pemerintah membuat peraturan dengan membentuk P3K. Ya bukan cuma P3K, teman-teman. PNS juga begitu ya. Apa sih lagi yang kalau nggak diharapkan dari ngambil bank? Nah, setelah itu gajinya kecil, ya rasa tanggung jawabnya turun. Udah nggak mau. Habis absen dia pakai aplikasi Gojek online, dia ngegojek tuh seharian. Nah, kalau saat kita cari orangnya nggak ada, ternyata dia nyari duit. Ada yang Gojek, ada yang jadi kuli, ya banyak kalau kita mau lihat lagi. Bahkan tidak jarang teman-teman. Ada yang setelah apel, siapa yang kemarin lihat berita, setelah apel nongkrong di kafe, nongkrong di warkop. Nah, nyadar nggak? Kalau video itu kita tonton semua ya, paling semua yang naik di roda itu juga dia ya. Ada yang cuma muter-muter rodanya. Nah, itu yang terjadi. Jadi tolong teman-teman ya, sebenarnya alurnya tidak lain tidak bukan kita mengejar kesejahteraan. Ya, bullshit kalau kita nggak ngejar itu. Bagaimana Mas Pipo ya? Kalau nggak ngejar kesejahteraan ya apa sih yang kita kejar sebenarnya? Idealis dong, realistis.
Nah, pasti itu. Tapi kalau kita terlalu banyak menuntut hak, kewajibannya bagaimana? Ya, tuh kasus-kasus yang ada dan banyak berkembang teman-teman sudah diangkat, tiba-tiba seperti itu, tiba-tiba seperti itu, banyak sekali. Kenapa video itu dibuat? Mungkin karena seperti itu ya Mas Pipo. Tapi terima kasih sudah mengingatkan. Jangan-jangan kita berdua belas ini membernya juga ini, ya. Tapi jangan, bagaimanapun jangan teman-teman. Nanti ada video lagi di closing, videonya sendu, sedih. Tapi teman-teman sudah lihat pastinya. Oke, thank you. Selanjutnya, Mas Musrinawir. Sok atau silahkan. Ya, baik Bu, dari ilustrasi video tadi, di situ saya mendapatkan beberapa tiga kesimpulan. Itu pertama, ketika kami di lingkungan kerja, apalagi dalam satu bidang, situ kemudian ada kegiatan program, kemudian untuk dilaksanakan, di situ ada beberapa tiga karakter. Yang pertama yaitu ketika kami diberikan tanggung jawab, kita harus konsisten untuk melaksanakan. Kita harus melaksanakan untuk sampai menyelesaikan misi tersebut. Kemudian kedua yaitu ada sikap rasa senior, ya, rasa senior. Jadi dia memandang mungkin kami adalah para ASN baru, jadi udahlah, dia hajang kerja seakan-akan dia adalah senior dari kami. Kemudian yang ketiga itu bahwa ada yang seakan-akan dia kerja, padahal dia hanya datang, absen, kemudian hanya ambil dokumentasi saja begitu, dan tidak peduli lagi. Langsung habis itu selesai pulang. Oke, baik. Sekian Bu dari saya. Oke, terima kasih. Sudut pandangnya memang sangat jelas sekali di video tadi ya, Pak Musrinawir. Jadi ya jangan seperti itulah kita berdua belas ya. Bila perlu kita seangkatan, kita semua ASN jangan seperti itu karena teman-teman elektabilitas kita itu sekarang lagi goyang semuanya ya. Mau instansi apapun itu goyang. Masyarakat itu ya selain bisa apa namanya eh, bisa ngomong saja, bisa memvideokan saja, bisa memviralkan saja ya. Mereka tidak pada posisi kita, teman-teman. Jadi nanti akan ada momen kita itu tetap terlihat jelek meskipun kita sudah berdarah-darah. Besar harapan video tadi bisa memberi apa ya satu apa lagi hasanah keilmuan teman-teman kalau memang di seluruh OPD, di seluruh instansi, bahkan di seluruh pekerjaan apapun memang ada yang habit-habit buruk seperti itu. Terima kasih Pak Mas Musrin Nawir. Selanjutnya nih, Nurlela silakan. Baik, Ibu. Eh, saya melihat sekilas video yang tadi diputar, saya bisa menyimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi itu, setiap pegawai harus memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing, serta mampu bekerja sama dalam tim dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan menjaga komunikasi yang sehat. Baik, Ibu, itu saja. Oke, terima kasih. Sama ya, dan itu bagus sih bagaimana kita tetap menjaga situasi dan kondisi itu dalam sisi yang sehat. Ya, kembali lagi di kesehatan mental berarti ya, Mbak Nurlela. Oke, selanjutnya Pak Rahmat, silahkan. Baik, Bu. Kalau dari saya sih melihat dari sisi kepemimpinan, di sini dari video itu sebenarnya peran pimpinan juga sangat penting untuk menggerakkan bawahannya. Kadang pimpinan itu hanya melihat, oh yang penting dia kerja, pasti akan tercapai tujuan yang dicita-citakan. Padahal sebenarnya di beberapa tempat itu sebenarnya hanya beberapa orang saja yang kerja. Kadang satu orang itu mempunyai beban kerja yang banyak. Nah, di sini saya pikir peran pimpinan itu sangat penting untuk mengambil keputusan, melihat maksudnya untuk mengambil keputusan agar semua perangkat di organisasinya itu bisa mengupgrade diri. Jadi bukan hanya beberapa pegawai saja yang mampu, namun bisa melihat beberapa pegawai yang harus di-upgrade. Misalnya yang belum bisa komputer, untuk bisa dia berikan pelatihan untuk komputer. Supaya mencapai tujuan bersama itu bisa kompak. Tidak ada yang memberatkan sebelah.
Mungkin itu saja, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, akhirnya ada salah satu orang yang punya sudut pandang ya bahwa eh, kemajuan SDM itu penting ya, Pak Rahmat ya. Jangan stagnan berhenti di situ saja, teman-teman. Nih di luar negeri nih bahkan sudah di Dubai udah beberapa agensi yang menggunakan robot. Ya, hati-hati bisa tergerus ya. Revolusi industri maju terus teman-teman ya. Aduh, Elon Musk udah mau bikin pulau di Pluto katanya. Kita jangan sampai Indonesia hanya berkutat pada mati lampu nih. Itu hati-hati. Oke, selanjutnya Rafika Fajri, silahkan. Terima kasih. Kalau menurut saya, berdasarkan penilaian saya dengan video tadi itu, kerjasama itu memang sangat penting dalam sebuah instansi atau dalam tim kerja. Karena meskipun ada salah satu teman kita yang belum menguasai tupoksinya, tapi dengan adanya kerjasama itu, kita kan saling membantu bagaimana kelancaran dalam satu organisasi, dalam mencapai suatu keberhasilan itu. Makanya kenapa saya bilang kerjasama itu sangat penting? Karena itu kita saling membantu, ada yang tidak tahu menjadi tahu. Bagi teman-teman yang sudah mungkin senior kan bisa menjelaskan kepada juniornya bahwa ini sebenarnya seperti ini. Kemudian untuk karena setiap instansi kan memang pasti ada tipe-tipe orang yang ada yang tidak peduli dengan masalah yang ada di instansinya. Ada juga tipe orang yang di depan dia sangat mendukung, tapi di belakang itu dia sangat menjatuhkan. Jadi, bagaimana di sini kita menerapkan atau menanamkan sifat saling membantu, saling kerjasama dengan teman-teman yang belum menguasai atau yang belum paham dengan tupoksinya masing-masing, kita saling membantu bekerja sama supaya tercapai keberhasilan yang jadi suatu ya, untuk mencapai keberhasilan bersama dalam suatu organisasi atau tim kerja. Terima kasih, mungkin itu saja Ibu. Oke, terima kasih. Ini dari tadi saya juga mantau public speaking teman-teman bagus ya. Entah kenapa saya ada teman di daerah Bangka Laut, mungkin beberapa orang kenal ya. Ada, ada deh. Mereka cerdas-cerdas loh teman-teman ya. Salah satunya adalah Bunda Zainab Nabo Hamid, Kepala Puskesmas. Apa sih itu? Mungkin kenal ya. Nah itu letting saya di D3 Kebidanan. Orangnya cerdas, cerdas sekali ya. Mungkin karena teman-teman berada di pulau dan makan ikan ya, makan ikan. Itu kelihatan sekali public speakingnya bagus-bagus nih teman-teman. Saya kalau Banggai Laut, Banggai Kepulauan tuh pasti meliriknya mereka punya kosakata yang bagus, kemudian logikanya jalan, bagus sekali ya. Out of the box, sesekali out of the box yang teman-teman utarakan dan memang itu seperti memberi stimulus bagi saya. Oh ya. Terus Ibu Nur Hatijah Taib, tahu nggak itu teman-teman? Sekarang jadi KUPT apa ya itu? Kepala PTD PPA. Itu letting saya ya. Kemudian ada Rahmawati Patiwael ya, mungkin kenal tuh. Oke, itu. Ya memang saya lihat cerdas-cerdas gitu teman dalam mengkonsep satu video, tapi bayangkan coba saya udah saya sebar maknanya, silahkan mencari pemaknaan tentang video itu. Jadi 11 orang ini punya ciri khas dalam menjawab gitu. Jadi esensinya dapat. Luar biasa. Selanjutnya saya ke Pak Rahmat, silahkan. Pak Rahmat udah belum? Udah, Bu. Oh, udah. Dokter Imam Syafaat. Silakan dokter. Ya, kalau dari saya sendiri, pelajaran yang diambil dari video yang dipaparkan tadi itu sebenarnya masalahnya itu dari teamwork ya. Untuk dari video yang tadi ada 3 poin utama yang saya tangkap terkait masalah dari pekerjaan tadi. Yang pertama itu efektivitas dan efisiensi kerja. Yang kedua itu tentunya masalah komunikasi dan koordinasi. Dan yang ketiga tentunya itu terkait dengan lingkungan kerja yang harmonis. Ketiga faktor ini ketika dikaitkan bersama dan memang sulit untuk
tidak bisa untuk dipisahkan itu. Misalnya contohnya dalam kerjasama tim itu komunikasi dan koordinasi yang baik itu otomatis akan menciptakan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja itu sendiri. Sehingga kerja tim dan tugas yang dibagi itu sesuai peran dan kompetensinya masing-masing anggota itu bisa berjalan searah, eh, cepat, dan tidak ada tumpang tindih. Dan yang poin terakhir tadi itu tentunya menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Nah, dengan lingkungan kerja yang harmonis itu tentunya akan menciptakan rasa saling menghargai, saling percaya, dan saling mendukung antar pegawai atau petugas tadi. Sehingga dalam video tadi itu dengan terbentuknya lingkungan kerja yang harmonis dan dua tadi masalah komunikasi dan koordinasi dan efektivitas efisiensi kerja sehingga itu akan berjalan lancar dalam setiap kerjaan. Ya, itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Keren ya jawabannya. Memang teamwork itu penting ya, dokter. Kita nggak bisa jalan sendiri. Kalau di kesehatan ada dokter nggak bisa. Nggak ada farmasi nggak bisa. Nggak ada bidan juga nggak bisa. Nggak ada perawat apalagi ya. Jadi memang betul-betul teamwork. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mbak Iklima, silahkan. Ya Bu, kalau menurut saya dari video tadi yang bisa saya tangkap itu semuanya itu tergantung pada individu masing-masing ya Bu. Kalau mereka bisa menerima tanggung jawabnya atau kritik dari orang lain atau perubahan mindsetnya, maka bisa kayak hasil yang mereka dapatkan itu bisa meningkat. Apa yang mereka kerjakan itu bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau masing-masing individunya itu kayak punya pemikirannya, ya walaupun saya tetap bekerja tapi tetap hasilnya itu ya biasa-biasa saja. Dia pikir kan walaupun dia bekerja malas-malasan tapi kan tetap dapat hasil dari orang lain yang bekerja yang paling tinggi gitu. Kalau individu masing-masingnya berpikir kayak gitu kan hasilnya ya tidak dapat ada perubahan yang signifikan. Saya seperti kalau di instansi saya itu kan ada bantuan sosial seperti itu kan Bu, ada kegiatan untuk verifikasi, biasanya verifikasi ke pulau-pulau. Itu kan pulaunya banyak, jadi kita itu kerjasamanya sama di satu bidang itu pisah-pisah pulau. Jadi kalau seandainya jika ada satu orang yang malas-malasan, walaupun mereka pergi ke pulau, tapi tetap malas-malasan untuk dapat datanya itu, ya tetap pas pengumpulan datanya itu hasilnya tetap tidak dapat yang kualitas yang terbaik gitu. Tapi alhamdulillah di yang saya lihat dari kemarin-kemarin itu pas verifikasi, alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Jadi yang saya lihat dari videonya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Nah, akhirnya kita sudah semua ngasih saran. Atau ada yang terlewat? Belum? Jihan. Saya, Silakan Jihan, silakan. jadi Ibu untuk tanggapan saya mengenai video jika saya konversi ke instansi saya ya, yaitu BKP SDMD. Seperti yang kita ketahui kalau instansi kan sebuah organisasi yang besar. Nah, tetapi di dalamnya Ibu saya melihat banyak kekurangan dan mungkin Pak Rahmat sepakat juga ya karena sama-sama dari BKP SDMD. Misalnya contoh Ibu di lingkungan kami itu memiliki kubu sendiri-sendiri. Jadi misalnya bidang ini sendiri atau ada geng ini. Jadi istilahnya pakai sistem kasta begitu Ibu. Nah, untuk yang kedua misalnya contoh pada saat
rapat begitu untuk evaluasi ya. Tetapi ketika kita rapat evaluasi, tapi di dalamnya itu saya rasa kalau menurut saya itu tidak ada outputnya Ibu. Jadi ketika keluar saya rasa ini untuk apa sebenarnya tadi rapat begitu Ibu. Dan yang ketiga yaitu pembagian peran dan tanggung jawab yang masih belum jelas Ibu, masih kurang jelas. Misalnya contohnya saya di BKPSDMD itu bagian keuangan, tapi jabatan saya itu kan perencana. Nah, saya harus juga diperbantukan di bendahara, mengakibatkan saya mempunyai beban ganda dan menjadikan saya burn out, Ibu, kelelahan. Apalagi pas ini latsar juga kan, nah mengakibatkan saya sering bentrok dengan bendahara pengeluaran, sering ini adu mulut, tapi alhamdulillah ada jalan keluar. Nah, seperti itu, Ibu. Dan yang selanjutnya yaitu komunikasi yang masih buruk, Ibu. Misalnya atasan ini maunya A, tetapi dia tidak bisa menjelaskan kepada kita, Ibu. Jadi kita juga yang harus menebak-nebak. Misalnya kita harus mengerti moodnya atasan ini bagaimana, ini dia maunya apa, kami tidak tahu, Ibu. Nah, sementara kami juga di situ kan orang baru istilahnya, Ibu. Tidak ada pengalaman honorer. Saya tidak ada pengalaman honorer, jadi kami tidak tahu budaya organisasi instansi-instansi itu seperti apa, Ibu. Jadi dan mereka juga kayak yang kamu harus mengerti, kamu itu anak baru, kamu itu CPNS, masih begitu, Ibu, masih yang masih kolot istilahnya, Ibu. Em, Mungkin itu saja, Ibu, dari saya. Jadi mungkin kalau saran saya em, melakukan monitoring dan evaluasi rutin, Ibu, dan komunikasi. Komunikasi itu menurut saya penting, Ibu, karena supaya kita tahu maunya kita apa, bagaimana itu ditahu, Ibu, dan bisa bikin mood kerja juga bagus dan menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Ibu. Oke, baik sekali ya. Memang seperti dilepas di gurun pasir saja ya, Mbak Jihan ya. Harus bisa paham, kamu harus bisa. Wah, tiba-tiba saya harus seperti Spider-Man yang banyak sekali ininya ya, banyak set 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 set, saya bisa ke sana kemari. Wah, sepertinya konsep itu sekarang memang lagi mendunia Mbak Jihan ya. Mohon bersabar, memang ini ujian. Tapi jangan lupa bahagia di Sabtu Minggu atau sore hari silahkan jogging di taman kota ya, makan somai. Harus bisa lebih mengontrol diri sendiri Mbak Jihan. Jangan stres dulu ya. Kalau stres bisa masuk koran ya. Jihan Safira Tagili, seorang PNS di Kabupaten Banggai Laut ya. Tiba-tiba dia udah nangis sendiri di pinggir pantai ya. Itu nggak jangan ya. Kemudian menghindari konflik Mbak Jihan. Memang benar, komunikasi itu penting. Komunikasi adalah kunci. Tahu tidak, negara kita nggak akan nggak pada saat itu negara kita ini bingung cara untuk menyatukan pemuda-pemudi pada saat mau memproklamirkan kita merdeka itu dengan cara apa. Saya kurang tahu siapa ya yang membuat orasi itu, tapi tahu nggak teman-teman? Dia mendengungkan satu kalimat, Allahu Akbar. Nah, ketika dia berucap Allahu Akbar, semua yang kacau pada saat itu dia menghadap dia dan juga ikut ngomong Allahu Akbar. Itu tanda bahwa komunikasi itu penting ya. Mbak Jihan tetap terus menumbuhkan nilai-nilai integritas, core value ASN berakhlaknya, teman-teman semua ya, Pak Rahmat, kemudian Mas Pipo dan sebagainya. Harus bisa menumbuhkan itu di dalam diri. Bismillah ya. Kalau memang Mbak Jihan merasa double burden atau beban ganda, boleh dibicarakan lagi. Bapak Ibu, ya, saya boleh ndak curhat. Tapi sekali lagi humanis Mbak Jihan, ya humanis, jangan arogan, jangan menunjukkan kita memiliki waham yang besar lah, itu nggak bisa ya. Indonesia, teman-teman tahu tidak? Kultur Asia itu ketika kita menampilkan sesuatu yang layak dikasihani, nah egosentrisnya langsung turun. Tit, oh dia kasihan. Ya, tapi kalau kita datang dengan arogan, mereka juga egosentrisnya semakin naik. Oke. Oke, tetap have fun. Jangan lupa lihat video-video yang lucu. Kalau ada uang, check out Shopee. Memang perempuan itu harus belanja, ya. Perempuan sebulan sekali itu harus beli baju, ya. Karena hasil riset menyebutkan ketika wanita belanja, hampir 80% beban hidupnya hilang, ya, dipindah ke pasangannya. Hati-hati yang laki-laki ya. Harus banyak ininya, tabung. Oke. Kalau sudah tidak ada, terima kasih untuk pembahasan videonya. Saya mau nego nih teman-teman. Coba deh buka jadwalnya.
kenapa di coffee break itu 15.15 sampai 17. Apakah kalian ada kelas? Coba lihat jadwalnya teman-teman. Di 15.15 sampai 17 itu coffee break. Iya, Ibu, Serius ada. loh. Coffee break 2 jam. Jihan, kamu ada kelas? Ya, tidak ada, Ibu. Tidak Cuma, ada. iya. Nah, gimana kalau kita majukan saja supaya kita bisa tutup di 18.30, supaya nggak masuk lagi di 19.30 sampai 20.15. Boleh nggak Oh, itu ya? dari Bisa, saya Bu, bisa, sepakat, bisa. Ibu. Supaya Sepakat. istilahnya satu kali istirahat. Betul sekali teman-teman. Ini kalau kalian lihat di depan saya ini ada pelatihan asuhan persalinan normal dan saya juga fasilitatornya. Nah, itu adik-adik dari Universitas Widya Nusantara tuh lagi belajar untuk memantapkan asuhan persalinan normal bidan-bidan. Nah, kalau bisa deal, biar saya hubungi Pak Ahmad boleh ya? Saya pikir kalian ada kelas teman-teman di 15.15 sampai 17. Nggak ada kan? Boleh ya, supaya kita bisa tutup di 18.30. Oke, tunggu sebentar, saya hubungi dia dulu. Atau gini, Mbak Jihan, ada Iya, tugas Bu. individu kan? Oh iya ada, Ibu. Nah, begini, tugas individu Mbak Jihan yang atur siapa yang tampil ya. Orang misalnya yang tampil Mbak Mas Ria, terus nanti yang komentari Mbak Milianti ya. Jadi habis Mbak Mas Ria, Mbak Milianti yang tampil. Jadi berurutan begitu ya. Oke, silakan dipandu. Saya nego dulu dengan PIC. Oke, terima kasih. Silakan. Ya, baik, Bu. Ibu Jihan, Ibu Jihan. Ya, teman-teman boleh kasih saran bagaimana ini untuk Itu kalau mengikut jadwal kan harusnya kita selesai di 17.30 bukan 18.30 kalau kita ingin majukan karena kalau teman-teman buka jadwal teman-teman akan lihat bahwa selesai ISA itu cuma 1 jam pembelajaran. Sementara kalau andai kata dipakai EcoViewPik itu dia iya masuk kurang lebih 2 jam 2 pembelajaran. jam, ya, Jadi 2 jam. sebenarnya kurang lebih 17.30 selesai begitu. Halo, halo. Teman-teman, mana ada ya? Gak bisa, memang kita harus ikut agenda. Berhenti berhayal, hari ini kita bisa cepat tidur. Aduh. Nggak bisa, teman-teman, harus ikut jadwal. Ya, karena apa? Karena saya ada coaching agenda di Angkatan 30. Sudahlah, ya. Memang seperti itu yang terjadi. Oke.
Kalau begitu, sekarang waktunya baru 14.38 nih. Silahkan dibahas, Jihan. Nah, nggak usah Ya. ya, Mas Vito. Hentikan pikiran Anda untuk ngopi sore ini. Tidak ada. Ah, baik Ibu, Dokter berarti Ima mulai udah senyum-senyum. Iya. yang tugas individu Ibu. Mm-mm. Tugas individu sampai di 15.15 ya. Oke, silakan. Baik Ibu. Jadi teman-teman saya pilih acak saja ya. Untuk yang pertama boleh Pak Rahmat. Boleh. Pak Rahmat silakan pilih orang yang mau mengomentari. Ujian saja. Siap. Silakan Cu, share screen. Mbak Jihan, saya izin buang air kecil ya. Oh iya, iya Ibu. Ya, silakan. Iya, silakan Ibu. Coba lihat senyumku kalau begini, teman-teman. Kayak ada lubang-lubangnya gitu. Silakan. Karamat BTW berarti kalau saat presentasi Karamat yang komen? Yo. Bukan. Oh, bukan. Yang selanjutnya, yang mau presentasi selanjutnya, dan Oh, komentar Jihan iya. punya. Yang Mbak Kumin sapunya minta tolong tak usah Iya, susah-susah. oh kompak. Turun kolaboratif. Maksudnya tak usah turun menunjukkan Ah, turun skill mulai gitu. saya. Guys, ya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung saja memaparkan tugas individu terkait asinkronus. Jadi ini adalah tabel perwujudan nilai berakhlak di BKPSDMD Kabupaten Bangka Laut. Yang pertama itu nilai berorientasi pelayanan. Definisi singkatnya komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat atau ASN. Aksi nyata memberikan layanan administrasi kepegawaian. Misalnya kalau saya itu sebenarnya terkait berkala, kemudian peremajaan data ASN dan lain-lain. Yaitu dilakukan secara responsif, ramah, dan solutif tanpa membedakan jabatan atau golongan. Kemudian akuntabel bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Itu aksi nyatanya melaksanakan tugas verifikasi berkas kepegawaian dengan teliti dan jujur, serta menolak segala bentuk gratifikasi. Ini kemarin saya ikut terkait verifikator berkas paruh waktu juga. Kemudian kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, yaitu aksi nyatanya mempelajari dan menguasai regulasi terbaru mengenai manajemen ASN, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kemudian harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Untuk aksi nyatanya menjaga etika komunikasi yang santun antara senior dan junior, serta menghargai keberagaman dan kebebasan pegawai yang ada di lingkungan BKPSDMD. Kemudian loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Untuk aksi nyatanya menjaga kerahasiaan data pribadi. Misalnya kalau saya kan arsiparis, dan tetap melaksanakan tugas administrasi mendesak meskipun di luar jam kerja formal. Lembur-lembur. Kemudian yang enam, adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Aksi nyatanya berinisiatif beralih dari pola kerja konvensional menuju sistem kerja berbasis digital, serta proaktif mempelajari aplikasi kepegawaian terbaru yang ada. Kemudian yang terakhir, kolaboratif, itu membangun kerjasama yang sinergis. Untuk aksi nyatanya berkoordinasi aktif dengan unit kerja lain dan instansi pusat atau BKN dalam hal ini untuk sinkronisasi data kepegawaian yang akurat. Kemudian lanjut mengenai tugas asinkronus 2, identifikasi isu, analisis serta gagasan kreatif yang dikaitkan dengan nilai-nilai ASN berakhlak. Di sini ada 3 isu, sebenarnya isu umum di lingkungan kantor saya di BKPSDMD. Yang pertama itu belum optimalnya digitalisasi pengarsipan dokumen kepegawaian, deskripsi, proses penyimpanan dokumen di sini dalam hal ini saya contohkan berkala pegawai masih didominasi fisik hard copy yang rentan rusak dan hilang. Jadi kalau mau butuh fakta sebenarnya kalau teman-teman yang pernah ke bagian umum di BKPSDMD itu pasti lihat lemari. Nah, itu hanya satu lemari yang digunakan untuk penyimpanan arsip-arsip berkala dan itu pun hanya menggunakan
penutup dos bekas kertas HPS. Jadi ketika ada pegawai yang membutuhkan berkas berkala yang tahun-tahun sebelumnya, susah untuk baku cari lagi. Kemudian yang kedua terkait resistensi terhadap transformasi budaya kerja digital. Jadi tidak tahu kalau teman-teman lain. Jadi di beberapa kantor termasuk di sini ada beberapa pegawai terutama yang senior. Jadi itu sebenarnya dorong kayak sulit untuk beradaptasi dengan sistem baru. Jadi kalau ada permintaan admin, permintaan apa sih, kayak sama si itu, kayak sama si dia. Jadi semua beban kerja terkait itu cuma numpuk di beberapa orang saja. Pengadaan, pemberhentian, Kemudian informasi. yang ketiga belum terintegrasinya database profil secara real time. Jadi saya kan diperbantukan juga di bidang lain terkait peremajaan data CSN. Jadi ada beberapa pegawai yang dia sudah di tempat penempatannya di tempat A, tapi data di CSN-nya itu masih di tempat lain, belum terupdate. Jadi itu mungkin karena belum ada database yang bisa dipantau secara real time. Kemudian analisis penyebab isunya, yang pertama terkait isu digitalisasi pengarsipan. Penyebabnya mungkin termasuk keterbatasan perangkat pendukung, belum tersedianya perangkat Mindai Scanner khusus dokumen arsip yang mampu bekerja cepat dalam volume besar. Kemudian belum ada standar digital, belum adanya SOP baku yang mengatur tata cara penamaan file, struktur folder, dan protokol keamanan data digital. Jadi orang kayak saya yang sebenarnya tidak pernah honor dan dulu kerja di swasta, agak bingung dengan sistem di unit kerja yang sekarang. Soalnya masalah SOP kayak turun juga paham. Jadi hanya pakai inisiatif sendiri. Kemudian yang kedua, isu resistensi budaya kerja. Di sini penyebabnya salah satunya itu zona nyaman. Beberapa pegawai yang terbiasa dengan sistem manual. Jadi ketika ada aplikasi baru atau sistem baru, kayak sulit untuk beradaptasi. Kemudian yang kedua, kesenjangan literasi digital. Kurangnya pelatihan praktis yang berkelanjutan bagi pegawai dalam hal ini mungkin yang senior, sehingga muncul kekhawatiran akan terjadi kesalahan teknis saat mengoperasikan aplikasi baru. Kemudian yang ketiga, isu koordinasi dan sinkronisasi data. Kemudian di sini ada beberapa birokrasi yang kaku, termasuk pemutahiran data yang seringkali terlambat karena mekanisme pelaporan masih menggunakan berkas fisik. Dan yang kedua, lemahnya pengawasan mandiri. Belum ada sistem kontrol yang memaksa pegawai untuk memperbaharui data secara berkala. Jadi kadang-kadang pegawai-pegawai ini datang ketika ada kebutuhan mendesak, kayak mau naik pangkat atau penyesuaian berkala, baru datang ke sebagai dompet data. Kemudian ada yang C, rekomendasi gagasan dan kaitannya dengan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama itu terkait pengarsipan. Di sini saya mempunyai rekomendasi yaitu di digitalisasi arsip statis dengan program e-arsip BKPSDMB. Sebenarnya di BKPSDMB ini sebenarnya kalau saya tanya-tanya, so ada beberapa pegawai sebelumnya yang sudah menerapkan sebenarnya metode scanner. Cuman tidak istiqomah, orang bilang tidak berlanjut sampai sekarang. Jadi sini untuk terkait dengan nilai-nilai ASN berakhlak, yang pertama itu akuntabel, itu menjamin keamanan dan keutuhan dokumen kepegawaian sebagai aset negara. Jadi kalau orang pakai sistem arsip digital, mungkin keamanan dan keutuhan mungkin lebih terjaga. Kemudian yang kedua, adaptif. Jadi kita sebagai ASN mencoba melakukan inovasi guna mempercepat transformasi digital. Misalnya kalau dalam hal ini kayak orang yang tidak paham IT, mungkin bisa menggunakan Google Apps Sheet. Ringan, bisa juga pakai HP. Untuk keperluan dalam hal ini mungkin termasuk saya mungkin tentang pengasipan dokumen. Kemudian yang kedua, program body system atau pendampingan teknologi. Jadi mungkin kalau saran saya mungkin di kantor BKPSDMB, kan ada beberapa pegawai yang jabatannya kayak prakom atau yang mengerti komputer. Jadi bisa mendampingi beberapa pegawai yang mungkin belum paham masalah IT atau sekedar mungkin membuat SKP dan lain-lain supaya bisa dibantu. Dalam hal ini terkait dengan nilai harmonis. Jadi kita bisa membangun hubungan kerja yang saling membantu tanpa memandang senioritas.
Dan kolaboratif bisa menggerakkan potensi seluruh pegawai untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih efisien. Dan yang ketiga, klinik konsultasi mandiri ASN. Yaitu menyediakan pojok layanan di kantor untuk membantu pegawai memperbaharui data mereka secara mandiri sambil diberikan edukasi teknis. Nilai ASN berakhlaknya itu berorientasi pelayanan, bisa memberikan kemudahan bagi ASN dalam mengurus administrasi pegawai dengan transparan. Dan kompeten meningkatkan literasi digital pegawai secara langsung melalui praktik, learning by doing. Kemudian tugas yang terakhir itu tentang terkait learning journal. Jadi learning journalnya ini saya buat pengalaman saya terkait pembelajaran sinkronus maupun asinkronus terkait nilai-nilai ASN berakhlak. Saat sesi sinkronus via Zoom bersama fasilitator, menurut saya suasana sangat hidup. Awalnya saya pikir memahami nilai ASN berakhlak ini terasa teoritis. Namun saat masuk ke sesi bedah kasus, saya sadar bahwa nilai-nilai ini menantang untuk diterapkan di lapangan. Kemudian momen paling berkesan adalah saat berdiskusi tentang nilai loyal dan akuntabel. Kami belajar bahwa loyalitas bukan berarti asal Bapak senang, melainkan kesetiaan pada ideologi negara dan peraturan yang berlaku. Diskusi interaktif dengan rekan sejawat dari berbagai unit kerja memberikan perspektif baru bahwa masalah di lapangan yang seringkali kompleks, ASN berakhlak atau nilai-nilai berakhlak itu solusinya. Kemudian pengalaman asinkronus. Pada sisi asinkronus ini, saya merasa memiliki waktu lebih banyak untuk berefleksi secara mandiri melalui tugas individu dan kelompok. Untuk tugas individu, memaksa saya untuk memotret kondisi di unit kerja sendiri, dalam hal ini di BKPSDMD. Jadi saya lebih peka melihat mana praktik yang sudah mencerminkan nilai adaptif, misalnya penggunaan sistem digital, dan mana yang masih perlu ditingkatkan dalam hal orientasi pelayanan. Untuk tugas kelompok, di sini nilai kolaboratif benar-benar diuji. Meskipun hanya komunikasi lewat WhatsApp group atau via Zoom, kami harus menyatukan ide untuk menyelesaikan analisis kasus. Saya belajar juga bahwa perbedaan pendapat adalah bentuk dari nilai harmonis jika kita saling menghargai. Dan yang kemudian poin refleksi dan rencana aksi. Melalui pembelajaran agenda 2 ini saya menyadari bahwa menjadi ASN bukan sekedar soal status, tapi soal tanggung jawab. Nilai kompeten menurut saya untuk terus belajar karena tantangan zaman yang selalu berubah. Tekad saya setelah ini, saya tidak ingin nilai-nilai ini terhenti di atas kertas tugas saja. Saya berkomitmen untuk memulai hal dari hal kecil, seperti datang tepat waktu, dan menyapa rekan sejawat dengan ramah atau harmonis. ASN menurut saya itu bukan pejabat yang minta dilayani, tapi pelayan publik yang bangga melayani bangsa. Untuk videonya nonton di YouTube sendiri. Terima kasih, saya kembalikan ke ujian. Baik, saya tidak menanggapi, tapi saya cuma mau bertanya saja. Kebetulan perkenalkan saya dan Kak Rahmat sama-sama di BKPSDMD. Jadi kami kiranya memiliki isu yang sama lah, kendala yang sama. Jadi pertanyaan saya dari ketiga isu yang Pak Rahmat ambil, isu mana yang sangat berpengaruh dan memiliki kendala? Dan bagaimana cara Pak Rahmat berkomunikasi kepada para pimpinan yang memiliki ego sektoral untuk dapat menemukan solusi dari isu-isu tersebut? Terima kasih. Cuma itu. Terima kasih, Bu Jihan. Mungkin dari tiga isu ini mungkin saya ke yang kedua. Kalau untuk di BKPSDMD terkait pola kerja yang selalu dipertahankan, pola kerja lama yang selalu dipertahankan tanpa mau untuk upgrade pola kerja. Jadi kalau untuk mengkomunikasikan ke pimpinan mungkin, soalnya kalau pimpinan kami kan perempuan, saya agak kesulitan kalau berkomunikasi dengan perempuan. Jadi mungkin poin harmonis atau apa ya? Kalau berkomunikasi dengan perempuan mungkin lebih ke hal yang sopan.
mungkin memberikan saran dengan data-data yang ada. Maksudnya dengan memberikan eh, saran ke pimpinan terkait beberapa pekerja termasuk kami yang baru dengan beban kerja yang numpuk untuk bisa disalurkan kepada teman-teman. Mungkin kalau yang teman-teman belum mengerti IT mungkin bisa dibantu supaya untuk mencapai tujuan organisasi itu bisa berjalan sesuai dengan keinginan pimpinan. Mungkin itu saja, Jen. Terima kasih. Sudah aja. Saja. Iya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja agar mempersingkat waktu supaya bisa dapat berapa kelompok ya. Langsung saja lanjut di presentasinya saya. Karamat, stop share screen. Jo. Siapa yang menanggapi nggak punya? Sudah terlihat? Sudah, sudah. Ya, saya menunjuk Iklimah, siap? Iklimah dari Dinsos. Iklimah Siap, Hasti siap. Fakihah. Siap. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Salam. Langsung saja ya. Untuk tugas asinkronus 1, yaitu nilai perwujudan ASN berakhlak pada perilaku sehari-hari di tempat kerja masing-masing. Mungkin untuk perilaku ini tidak sepenuhnya, belum sepenuhnya saya kerjakan, tapi saya mencoba untuk lebih baik dan kedepannya untuk mencoba menerapkan. Yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, yaitu saya berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik dan responsif dan perwujudan di BKPSDMD yaitu melayani kebutuhan kepegawaian ASN, yaitu mutasi, kenaikan pangkat, pensiun, diklat secara cepat, ramah, dan tepat prosedur. Tetapi pada bagian mutasi, kenaikan pangkat, pensiun ini sebenarnya bukan bagian saya secara tidak langsung, tetapi saya em, membantu juga biasanya untuk keperluan data, biasa saya ikut membantu juga. Dan yang kedua, yaitu akuntabel, bertanggung jawab atas kinerja dan penggunaan anggaran. Perwujudannya yaitu menyusun data kepegawaian yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi untuk perwujudannya ini lebih ke arah keuangan, karena saya di bagian itu seperti gaji, data gaji, NPWP, NIK, NIP itu, dan selanjutnya itu kompeten. Untuk makna nilai, terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Untuk perwujudan di BKP SDMD, yaitu mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, serta mengembangkan kompetensi SDM ASN secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu harmonis. Makna nilai yaitu saling menghargai dan peduli. Perwujudannya yaitu menciptakan suasana kerja yang saling menghormati tanpa diskriminasi antar pegawai. Selanjutnya yaitu loyal. Makna nilai setia pada Pancasila, UUD 1945, dan pemerintah yang sah. Untuk perwujudannya sendiri yaitu menjaga netralitas ASN serta mendukung kebijakan pimpinan dan pemerintah daerah. Yang keenam yaitu adaptif. Makna nilai cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan. Untuk perwujudannya yaitu menerapkan sistem digital kepegawaian dan menyesuaikan kebijakan dengan regulasi terbaru. Dan yang ketujuh yaitu kolaboratif. Untuk makna nilai terbuka bekerja sama dengan berbagai pihak dan perwujudannya yaitu bersinergi dengan OPD lain dalam pengelolaan manajemen ASN dan pengembangan SDM. Untuk tugas asinkronus 2
yaitu identifikasi isu, analisis, serta gagasan kreatif yang disusun sesuai dengan konteks tugas setiap individu. Jadi, untuk isu satu, yaitu sinkronisasi perencanaan program BKP SDMD dengan kebijakan nasional dan daerah belum optimal. Mungkin teman-teman sering mendengar, saya sering mengangkat isu ini di beberapa pertemuan sebelumnya, karena ini jujur saja agak sedikit menyusahkan saya, karena perbedaan target dari RPJM dan dari BKD pusat, dari BKN itu sering kali berbeda dan bertabrakan. Jadi itu agak sedikit menyulitkan saya. Jadi untuk identifikasi isu, sinkronisasi antara dokumen perencanaan BKP SDMD dengan kebijakan nasional dan daerah belum sepenuhnya optimal. Dan untuk deskripsi isu, masih terdapat kegiatan dalam dokumen perencanaan BKP SDMD yang belum secara eksplisit menunjukkan keterkaitan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang manajemen ASN dan pengembangan SDM. Untuk analisis isu, perubahan regulasi dan kebijakan strategis yang cukup dinamis memerlukan pemutakhiran dan penyesuaian dokumen perencanaan secara cepat dan tepat. Sementara mekanisme review kebijakan belum terstruktur. Untuk gagasan kreatif, menyusun matriks atau cascading. Cascading ini dia penjabaran dari isu-isu, mohon maaf, penjabaran dari seperti target, pokoknya deskripsi secara singkat tentang keterkaitan program BKP SDMD dengan kebijakan nasional dan daerah sebagai alat bantu dalam proses perencanaan. Untuk data dukung sendiri berbentuk RPJMD, RPJMN, Renstra dan Renja BKP SDMD, regulasi terkait manajemen ASN, dan dokumen evaluasi perencanaan. Saya tidak lampirkan karena ada beberapa dokumen yang bersifat privasi. Untuk nilai ASN berakhlak, yaitu loyal dan adaptif. Untuk isu 2, yaitu pelayanan administrasi kepegawaian ASN. Nah, untuk isu 2 ini sebenarnya bukan pada bidang saya, yaitu lebih cenderung kepada bidang promosi mutasi ASN, tapi saya mengangkat karena saya mengangkat 3 isu ini untuk isu umum di BKP SDMD, seperti kenaikan pangkat, mutasi, pensiun, dan layanan kepegawaian lainnya. Untuk identifikasi isu, yaitu keterlambatan penyelesaian layanan administrasi kepegawaian ASN. Dan mungkin ini isu yang sama dengan yang Pak Rahmat bahas tadi. Untuk deskripsi isu, dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian masih ditemukan pengajuan berkas yang tidak lengkap atau tidak sesuai ketentuan, sehingga berkas harus dikembalikan dan proses pelayanan menjadi lebih lama. Untuk analisis isu ini terjadi karena kurangnya pemahaman ASN pemohon terhadap persyaratan dan alur layanan kepegawaian. Informasi yang tersedia belum disajikan secara ringkas, jelas, dan mudah diakses oleh seluruh ASN. Seperti yang saya contohkan tadi, misalnya dari informasi A berbeda kepada informasi B juga berbeda, jadi istilahnya bertabrakan. Dan untuk gagasan kreatif sendiri atau solusi mungkin bisa menyusun panduan layanan kepegawaian berbentuk infografis atau QR kode yang memuat alur persyaratan serta estimasi waktu penyelesaian layanan. Untuk data dukung yaitu rekap berkas pengajuan yang dikembalikan, SOP pelayanan kepegawaian, dan data rata-rata waktu penyelesaian layanan. Untuk nilai ASN di sini yaitu berorientasi pelayanan dan adaptif. Untuk ketiga, masih sama di bidang diklat, pengelolaan dan pemutakhiran data kepegawaian. Untuk identifikasi isu, data kepegawaian ASN belum sepenuhnya mutakhir dan konsisten. Dan untuk deskripsi isu, terdapat perbedaan data kepegawaian antara BKP SDMD dan OPD yang berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan kepegawaian. Untuk analisis isu, pemutakhiran data masih bergantung pada pelaporan manual dari OPD sehingga terjadi keterlambatan dan kesalahan input data. Untuk gagasan kreatif sendiri yaitu
dari saya menetapkan jadwal pemutakhiran data kepegawaian secara berkala, disertai checklist validasi data untuk meningkatkan akurasi dan akuntabilitas. Untuk data dukung, yaitu database kepegawaian ASN, laporan hasil verifikasi dan validasi data, serta rekap ketidaksesuaian data. Nilai ASN berakhlak di sini yaitu akuntabel dan kompeten. Untuk link video nanti ini. Selanjutnya untuk learning journal, mungkin learning journal saya agak sedikit singkat. Saya hanya mengambil 7 core values ASN berakhlak seperti dalam bekerja saya berupaya memberikan pelayanan yang ramah, responsif, dan tepat sebagai wujud nilai berorientasi pelayanan. Saya juga belajar untuk bekerja secara akuntabel dengan memastikan setiap data dan dokumen dikelola secara teliti dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mendukung kinerja, saya terus meningkatkan kemampuan data dan pengetahuan agar tetap kompeten menghadapi dinamika tugas dan perubahan regulasi. Dalam lingkungan kerja, saya menjaga hubungan yang harmonis dengan rekan kerja melalui komunikasi yang baik dan saling menghargai. Saya menjunjung loyalitas terhadap aturan, kebijakan pimpinan, serta menjaga etika dan netralitas ASN. Selain itu, saya berusaha adaptif terhadap perubahan sistem dan teknologi serta kolaboratif dalam bekerja sama dengan berbagai pihak. Melalui penerapan nilai ASN berakhlak, saya belajar menjadi ASN yang profesional, bertanggung jawab, dan berkomitmen memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi dan masyarakat. Mungkin itu saja. Saya persilahkan eh, Ibu Iklimah. Kiranya ada tanggapan atau pertanyaan, dipersilahkan. Kalau tanggapan mungkin karena kurang mengerti tupoksinya dari Bu Jihan, jadi karena tadi kan katanya Bu Jihan itu tupoksinya yang nomor 1 yang benar-benar dikerjakan Iya. yang nomor 1 kan, itu Mm-mm. saya saya pengen tanya tentang itu bagian data dukung itu Bu Jihan memang kerjakan semuanya atau gimana? Terus kalau untuk biasanya kan RPJM dan RPJMD itu kan biasanya saling nyangkut sama kolaboratif dengan OPD lain kan biasanya begitu. Itu gimana caranya kolaboratifnya? Itu saja mungkin yang saya ingin tanya. Terima kasih. Bagaimana, Kak? Soalnya agak putus-putus. Ini yang data dukung ini kan mungkin apakah Bu Jihan lakukan semuanya kayak seperti apa, terus kolaboratifnya dengan OPD lain seperti apa begitu. Oh ya, oh ya, paham. Aja. Jadi untuk baik ya, saya langsung jawab saja. Jadi untuk data dukung sendiri, yaitu RPJMN, RPJMD, Renstra dan Renja, BKPSDMD, beregulasi terkait manajemen ASN dan dokumen evaluasi perencanaan. Untuk RPJM dan RPJMD ini, eh, kami kan sering berkonsultasi dengan Baperida. Nah, untuk Baperida saja sendiri itu biasa dia masih beda. Misalnya kita pergi ke Pak A, nah besoknya lagi ketemu dengan Pak B, itu sudah beda. Antara yang dibahas target dan indikator itu sudah berbeda. Misalnya targetnya, misalnya A, ketika kita pergi besoknya lagi sudah target jadi AA begitu. Jadi istilahnya masih ini, belum optimal begitu. Jadi untuk apa seperti contoh Renstra kemarin juga kebetulan saya yang menyusun Renstra. Nah, itu sempat beberapa kali mengalami revisi sampai akhirnya kita pergi ke Palu karena tidak menemukan titik terang di sini. Karena dari Baperida juga masih kurang jelas begitu. Misalnya dipanggil rapat, tidak tahu ini dirapatkan apa. Misalnya contohnya Renstra yang ditampilkan itu dari dinas kesehatan. Sementara di sini kan maksudnya banyak dari OPD. Kenapa tidak diambil dirangkum satu kali? Kenapa harus dari instansi satu saja? Dan sementara dinas kesehatan ini kan lebih condong kepada eh, kesehatan kan.
Sementara kita ini kepegawaian jelas target dan indikatornya itu berbeda. Nah, itu yang saya rasa masih kurang ya dari Baperida, yaitu komunikasi yang belum terarah begitu. Dan untuk seperti tadi juga yang saya bilang, untuk evaluasi dan rapat masih belum ini memiliki output. Kira-kira bisa menjawab Mbak Iklimah Iya, iya. atau Jadi masih kurang? berarti masalahnya memang masih dari ada yang dari komunikasi dari OPD-OPD lain juga ya. Iya, iya saya rasa. Dan apalagi kita ini kan istilahnya masih CPNS, pergi masih buta-buta kan belum tahu. Nah, mereka yang mungkin menerima itu kayak, Bih, tidak tahu cutanya sama anu, bahasa sini kan. Tidak tahu, cuma pilih sama anu, nggak apa gitu kan. Jadi istilahnya orang ini tidak tahu terus PRA ini muka mana begitu. Maksudnya, ih, ya Allah, biasa saya jujur saya berapa kali itu dongkol terkait data ini. Revisi itu sampai 10 kali setahu Renstra kemarin sampai 10 kali. Dan yang saya sesalkan juga, mengapa Renstra ini kan istilahnya dokumen perencanaan untuk 5 tahun ke depan. Dan yang saya sesalkan, kenapa dibebankan kepada CPNS? Apa yang CPNS tahu, sementara kami saja tidak memiliki pengalaman honorer. Kami kami memang dibimbing, tapi itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami. Memang kami jabatan perencana, tetapi tidak bisa dibebankan kepada kami bahwa itu harus sempurna karena kami saja tidak tahu apa Renstra itu. Awalnya kami tidak tahu apa Renstra, RPJM tidak tahu. Jadi istilahnya bagaimana ya, masih peran dan tanggung jawab itu masih ini kurang. Entah dari Baperida juga saya rasa masih tidak terlalu optimal lah. Mungkin dapat menjawab. Terima kasih. Ya, Kalau ada yang dari Baperida mohon maaf, tidak bermaksud. oke. Ya, udah. Mungkin Aman ini Teh, keluhan Willy dari sini. sesama CPNS saja ya, bukan untuk instansi yang mungkin Jadi, oknum, lebih ke oknum sebenarnya. jadi Mungkin secara dapat umum menjawab, ya. Oke, sudah. Ya, ya, makasih. boleh, Ya, boleh. Oke, boleh. terima kasih. Saya stop share ya untuk teman-teman. Dan selanjutnya untuk Mbak Iklimah boleh share screen. Dan Mbak Iklimah boleh tunjuk siapa yang mau mengomentari atau menanggapi, dipersilahkan. Untuk yang selanjutnya boleh sabar. Boleh Mbak Lela. Siap, siap. Ini udah kelihatan nggak? Belum. Sudah. Sudah? Ya, untuk tugas yang asinkronus 1 itu di tempat tugas saya, yaitu dinas sosial, perilaku yang mungkin saya sudah lakukan atau mungkin saya akan upayakan lakukan itu, yang pertama itu berorientasi pelayanan, ya, yang memiliki komitmen memberikan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan yang akan diberikan kepada masyarakat sehingga mendapatkan kepuasan masyarakat. Seperti bantuan sosial apa saja yang dibutuhkan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, akuntabel itu perilaku saya yang menggunakan fasilitas negara dengan efisien dan bertanggung jawab seperti menggunakan listrik, AC, atau fasilitas negara dengan bijak. Yang ketiga itu kompeten, yaitu saya melakukan tugas dengan kualitas terbaik, seperti apapun tugas yang diberikan oleh kepala bidang itu akan saya lakukan untuk mendapatkan hasil dengan kualitas terbaik. Yang keempat itu harmonis. Saya melakukan keterbukaan terhadap perbedaan dan empati, seperti dalam menghargai setiap penerima bantuan sosial yang dengan keberagaman dalam latar belakang yang dimilikinya dan melayani mereka dengan empati. Yang kelima, loyal, yaitu saya berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, seperti mematuhi dan taat pada hukum yang berlaku di lingkungan kerja. Yang keenam, adaptif, yaitu saya menyesuaikan diri
dalam menghadapi perubahan seperti sebelum ini saya juga belum memiliki pengalaman pekerjaan di dinas sosial itu. Jadi saya akan terus menyesuaikan dengan pekerjaan yang ditugaskan. Terus kolaboratif itu melaksanakan kerjasama bersama. Biasa kami kalau di dinas sosial itu biasa bekerja sama dengan Kemensos provinsi yang akan biasa mengajukan bantuan dari pihak kami memerlukan bantuan, terus mengisi link dari sini, atau biasa dalam kegiatan penyerahan bantuan sosial itu kami akan bekerja sama dengan pihak Kemensos untuk penyerahannya. Yang tugas dua yang asinkronus 2 itu isu-isunya itu seperti pertama, belum optimalnya penyimpanan data penerima bantuan sosial penyandang disabilitas itu mungkin hampir sama dengan yang tadi, data yang ada itu ditumpuk atau di lemari atau meja tanpa terkoordinasi dan kurangnya kebiasaan petugas itu untuk scan data secara manual untuk membuat salinan digital atau backup. Biasanya itu resikonya tuh bisa rusak atau hilangnya data penting untuk calon penerima bantuan sosial. Yang kedua itu belum optimalnya pengelolaan data penerima bantuan sosial penyandang disabilitas secara terintegritas. Itu biasanya datanya kalau dari kita itu di satu folder itu biasa ada yang diminta, terus berulang kali diminta walaupun sudah ada di data di penyimpanan tersebut. Jadi biasa dampaknya itu biasa jadi duplikasi datanya itu sehingga pemborosan ruang penyimpanan dan kurang efisiensi dalam bekerja karena berulang kali meminta data yang diperlukan. Yang ketiga itu belum optimalnya sistem pengaduan atau SIBOS usulan bantuan sosial itu untuk penerimaan bantuan sosial penyandang disabilitas. Kondisi saat ini tuh desa-desa yang ada di pulau-pulau kecil tempat kita ada itu biasa kalau mau dapatkan bantuan sosial itu harus pergi ke kantor dulu baru buat usulan. Jadi biasanya orang bilang itu terlalu sulit, terlalu rumit. Jadi biasa yang DP dampak itu banyak keluhan. Biasa kalau ada yang memang betul-betul kekurangan, betul-betul untuk memperoleh bantuan itu kurang dapat yang membutuhkan. Ini DP data dukung yang pertama tadi itu DP meja masih sedikit terorganisasi sehingga yang lain masih perlu pencarian yang lebih teliti untuk mencari data yang diperlukan. Yang kedua, DP data yang ada itu terduplikasi sampai 2 atau 3 kali sehingga terjadinya pemborosan pada penyimpanan di dalam komputer. Ini contohnya biasa di data yang di folder itu DP data kurang lebih ada yang sama atau terduplikasi. Yang Oke, ketiga ini, oke. Baik, 5 boleh sampai di sini saja dulu ya. oh Karena ya, udah 15.16. Nah, nanti dilanjutkan di pertemuan kita di jam 5. Boleh ya? ya Bu. Ya, karena saya mau ke kelompok berapa lagi ya? Kelompok 30 kalau nggak salah. Oke. Baik, teman-teman, silahkan coffee break dulu ya. Nanti kita berjumpa lagi di jam 5 tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih, teman-teman. Salam ya Ibu. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mbak Iklima nanti ingat-ingat DP tadi sampai di mana Oh tuh. iya. Oke, semangat. Saya lupa, Sholat, saya sholat. lupa balik kan tadi Absen. setengah. Absen, guys. Absen, absen. Ih, belum ada anu ini tuh. Lagi 2 bulan begini. Boleh keluar kayaknya.
atau mau tahan di sini? Gak usah Istirahat. dipindahkan, mesti melapor. Pelaporan dulu, Oh banyak iya, orang. Jangan sembarang balik flip. sesama keluar ya. Maaf sih nih, guys. Saya lupa balikan tadi setengah ya. Memang pelupa aku tuh. Jogging. Betul mau begini terus sampai jam 5. Bagaimana cara bergabung di anuin? Langsung bergabung di grup besar saja. Bagaimana bicara? Titik 3 itu yang di more DP nama itu tulisan more. Live room Tidak bukan. ada. Oh, live room maksudnya, live room salah. Butuhnya terus buka luar. Live room maksudnya ada tulisan di situ. Oh, live breakout Live room. cocok. Baru terus buka luar ini. Suka luar Hanya satu orang sama dialihkan. suka luar ini.